Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 135 sampai 137, yaitu ampunan Allah selalu tersedia. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 10-15 menit. Baik, kami persilahkan kepada Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, sungguh anugerah yang luar biasa. Sore kali ini kita dapat melanjutkan silaturahim kita, pertemuan kita, dan ini adalah pertemuan perdana setelah kita break Idul Fitri ya. Nah, tentu dalam masih suasana bulan Syawal kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah, dan dalam tradisi kita juga kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, itu ucapan yang selalu kita ucapkan setiap Idul Fitri, dan itu tradisi yang baik ya di Indonesia, tidak apa-apa. Meskipun nggak ada hubungannya ya Pak, minal aidin wal faizin itu nggak ada hubungannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Satu-satunya yang kemudian menghubungkan itu karena akhirnya itu sama-sama in. Nah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, itu sama-sama in, maka sepertinya nyambung, padahal itu nggak ada hubungannya. Dan itu tidak masalah, bukan masalah ya. Yang tidak boleh kalau kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah, itu yang tidak boleh ya, kecuali sama suaminya gitu. Baik, kita lanjutkan, dan sekarang kita di surah Ali Imran. Ini teksnya sudah ada di layar kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Iya. Ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya ya Bapak Ibu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang di antara ciri orang yang bertakwa. Di ayat sebelumnya dikatakan ya 134 itu, yang bertakwa itu orang yang suka berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya orang yang takwa itu adalah orang-orang yang apabila berbuat dosa besar, ya ini disebut dengan istilah apa ini? Disebut dengan mengerjakan perbuatan keji. Perbuatan dosa disebut dengan dua istilah sini. Yang pertama perbuatan keji, yang kedua dengan menzolimi diri sendiri. Ayat ini menjadi penegasan bahwa orang baik itu, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya salah, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang selama hidupnya tidak melakukan kekhilafan, bukan. Orang bertakwa itu adalah orang yang boleh jadi dalam episode hidupnya pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan mungkin di masa lalunya sering, gitu ya. Itu. Nah, di sini disebutnya dengan perbuatan fahisyah, perbuatan keji.
Ya bayangkan Bapak Ibu, jadi orang yang telah pernah berbuat keji sekalipun oleh Allah itu, kalau mereka kemudian mau bertobat, masih disebut sebagai orang yang bertakwa loh. Padahal disebutnya dengan pernah berbuat keji. Keji itu apa toh? Kalau kita lihat di Al-Quran beberapa contoh perbuatan keji, misalnya yang pertama, ini perbuatan dosa besar berupa perbuatan zina. Mari kita lihat surah 17 ayat 32. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu Iya, jalan yang buruk. jangan mendekati zina. Saking itu perbuatan buruk dan keji Bapak Ibu, sampai-sampai larangan Allah itu dikatakan jangan mendekati. Bukan jangan melakukan ya, tapi jangan mendekati. Maka jangan salah paham, aku nggak pernah dekat kok, langsung aja. Oh mbahmu, ya dekat aja nggak boleh kok langsung gitu ya. Nggak boleh. Artinya apa? Tapi seandainya seseorang pernah melakukan itu sekalipun, terus dia bertobat, ampunan Allah juga lebih besar. Itu ya, contoh. Yang kedua apa? Contoh perbuatan keji di Al-Quran. Dan kalau pelakunya bertobat, itu pun Allah juga akan ampuni. Yaitu namanya LGBT. Atau yang di Al-Quran salah satunya apa? Disebutnya dengan homoseks. Menyukai sesama jenis. Kita lihat misalnya cerita kaum Nabi Lut yang diabadikan di Al-Quran di surah yang ke-28, namanya adalah surah Al-Qasas, maaf ya, surah Al-A'raf aja, surah 7. Ada 2 surah ini. Surah 7 Al-A'raf ayat 80 dan 81, Allah berfirman, "Waluton idh qala liqaumihi atattunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Nah, ini Bapak Ibu, contoh perbuatan keji yang kedua yang disebut di Al-Qur'an ya, yaitu apa? Mengerjakan perbuatan saling menyukai sesama jenis. Nanti lain waktu mungkin kita bisa diskusi ini, karena ini memang menjadi isu yang cukup menarik ya dalam setiap pembahasan ya Bapak Ibu. Isunya kan apakah itu sesuatu yang memang oleh Allah ditetapkan dalam setiap diri manusia itu punya sifat naluri seperti itu gitu ya. Atau ini adalah pengaruh dari perbuatan atau lingkungan pergaulan seseorang sehingga terjerumus kepada kecenderungan seperti itu. Nah, lain waktu. Tapi yang jelas Allah mengecam itu berarti melarang, ya, berarti mengharamkan. Karena ada termasuk seorang yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai intelektual, itu mereka itu menyimpulkan bahwa tidak ada larangan di Al-Quran kok untuk homoseks lesbi itu, gitu. Nah, ini berarti yang bersangkutan tidak belajar usul fiqh, tidak belajar tentang metode bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran. Larangan Allah, pengharaman di dalam Al-Quran itu tidak selalu dengan redaksi diharamkan, tidak selalu dikatakan jangan lakukan, tapi terkadang kecaman itu menunjukkan itu keharaman. Ini disebut kecam, dengan dikatakan dengan apa? Sungguh kamu lakukan perbuatan keji. Maka kecaman itu juga sebagai sebuah indikasi bahwa hal tersebut dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, contoh yang termasuk perbuatan keji dan ini cukup berbeda dengan 2 contoh sebelumnya ya Bapak Ibu. Mari kita lihat surah yang kedua Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, "Asy-syaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji dalam kurung kikir. Nah, di sini perbuatan keji yang ketiga contohnya di Al-Quran apa? Yaitu perbuatan kikir alias pelit alias bakhil. Nah, kalau orang dalam hidupnya punya karakter dan pernah melakukan seperti itu, kemudian dia menyadari kesalahannya, segera ingat untuk bertobat kepada Allah, maka Allah pun mengampuninya dan mengembalikannya ke posisi yang baik sebagai hamba Allah yang bertakwa. Tuh, keren kali itu kan ya Bapak Ibu, Allah kita itu Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, perbuatan dosa yang disebut di ayat 135 ini disebut dengan menzolimi diri sendiri. Nah, apa bedanya antara perbuatan keji dan menzolimi diri sendiri ini? Kalau kita lihat di Al-Quran, contoh perbuatan menzolimi diri sendiri itu diantaranya adalah setiap yang melanggar larangan Allah. Ya, larangan Allah secara umum, termasuk kalau meninggalkan kewajiban. Misalnya apa, orang tidak tidak mengerjakan perintah Allah, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, misalnya begitu, maka ini oleh Al-Quran disebut dengan perbuatan menzolimi diri sendiri. Termasuk yang melanggar larangan Allah. Kita ambil contoh misalnya di surah yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-23, ini kan doa dari Nabi Adam ya, di mana beliau setelah melanggar larangan Allah, memakan buah larangan itu, maka dalam doanya beliau katakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Iya. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri sendiri. Ini kata kuncinya. Telah menzolimi diri sendiri. Kenapa? Karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar apa yang telah ditegaskan itu tidak boleh. Kok dilanggar? Maka namanya menzolimi diri sendiri. Contoh yang kedua, termasuk perbuatan menzolimi diri sendiri itu apa? Ketika seseorang tidak bisa mengontrol diri, kemudian marah, melampiaskan kemarahannya, itu juga sebetulnya menzolimi diri sendiri. Contoh di Al-Quran misalnya Pak Nabi Musa alaihissalam. Mari kita lihat surah 28 Al-Qasas ayat yang ke-15 dan 16. Di mana Allah berfirman, dalam episode kehidupan Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah melakukan tindakan ini. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Ya, silakan Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, perhatikan doa Nabi Musa. "Ya, aku telah menzolimi diriku sendiri." Kenapa? Karena beliau saat itu emosi. Ya, jadi singkat cerita, ketika beliau usianya mungkin seusia SMA lah kalau sekarang ya Bapak Ibu, usia remaja menjelang SMA begitu, suatu saat sore-sore gitu ya sedang jalan-jalan di kota Memphis, mungkin di alun-alunnya atau di perapatan mana gitu ya.
Terus mendapati 2 orang berkelahi. Ternyata 2 orang ini satu dari grupnya, ya, yaitu Bani Israel, satu lagi orang pribumi Mesir, berantem. Nah, temennya lihat Nabi Musa datang, maka terus minta tolong, tuh, "Sa, tolong dong bantu gue," gitu. Maka Nabi Musa tanpa bertanya, tanpa mencari informasi, karena mungkin ya terbawa darah mudanya, langsung mukul lawannya tadi, dan ternyata mati. Itu. Jadi Nabi Musa pernah bunuh orang. Ya, maka beliau langsung tobat dengan mengatakan, "Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri." Tapi tetap jadi nabi gitu. Kenapa terus bertobat? Bayangkan gitu kan. Maka kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ada orang pernah membunuh sampai 100 orang terus bertobat, itu pun ya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Tuhan kita yang Maha Pengampun satu sisi, yang kedua memotivasi kita untuk tidak berkecil hati kalau dalam episode hidup kita pernah berbuat kesalahan. Yang penting apa? Kesungguhan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah kemudian menegaskan bahwa orang bertakwa itu orang-orang yang apabila berbuat keji dan atau mendolimi diri sendiri, terus apa? Kemudian dia segera mengingat Allah. Nah, kata kunci kita di sini apa? Mengingat Allah. Ingat Allah untuk apa? Untuk bertobat. Salah satu bentuk konkret kita mengingat Allah itu apa? Bukan terus kemudian lisannya komat kamit, bukan begitu. Tapi kemudian segera melakukan ketaatan. Salah satunya apa? Mengerjakan sholat. Karena di antara tujuan sholat itu untuk mengingat Allah. Mari kita lihat surah yang ke-20, surah Toha ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, maka sembahlah aku, kerjakan sholat untuk mengingatku. Ini kata kunci Pak Ibu ya, ke sholat kita untuk mengingat Allah. Maka meskipun terkadang sholat kita seringkali ya masih belum sepenuhnya hadir hati kita atau sering kita sebut khusyuk itu nggak apa-apa, tetaplah sholat. Untuk apa? Untuk terus mencoba menelpon, mengaitkan, menghubungkan ya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekali lagi terkadang nggak konek-konek nggak apa-apa, tapi teruslah ikhtiar, itu. Karena apa? Allah selalu menunggu hambanya yang kembali, ya, selalu menyiapkan ampunan bagi siapapun yang kembali dengan bertobat, dengan mengingatnya. Maka setiap orang yang memohon ampun, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Dan itu yang kemudian diisyaratkan di ayat berikutnya itu, ya. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-136 Allah menyatakan, "Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Iya. Pertama, balasan untuk siapa mereka ini? Mereka yang dimaksud, yang diasali, yaitu yang mengingat Allah untuk memohon ampun alias bertobat. Tentu ada syarat lain tobatnya dengan sungguh-sungguh, atau dalam ayat disebut dengan istilah taubatan nasuha. Kita ambil contoh misalnya firman Allah di surah yang ke-66, surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Iya. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Diterjemahkan di sini semurni-murninya, sesungguh-sungguhnya, sebagus-bagusnya. Ini yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Maka orang yang mengingat Allah, terus memohon ampun, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, janji Allah apa? Allah menghapus kesalahan-kesalahanmu. Menghapus ini maknanya bisa dalam arti menutup, sehingga tidak tidak akan ada lagi. Menghapus dalam makna memang akhirnya sudah ibarat kertas gitu, disobek catatan buruknya, sehingga yang ada tinggal yang baru. Menghapus juga bisa berarti Allah tidak akan mengeksekusi atau menghukum. Jadi semacam memberikan amnesti. Ya, amnesti itu kan memberikan ampunan setelah yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Amnesti, itu ya. Itu bentuk-bentuk amal Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diampuni otomatis apa? Tidak akan dieksekusi untuk dimasukkan ke dalam siksa. Yang ada apa? Tinggal satu kemungkinannya, yaitu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di ayat ini dikatakan wa yadkhilukum, Allah akan memasukkan kalian semua ke dalam surga. Itulah salah satu gambaran kenikmatan ketika manusia kelak nanti di akhirat, ya. Kenapa? Karena sudah diampuni segala dosanya. Sudah dimaafkan segala kesalahannya. Semua tanpa kecuali. Mari kita lihat firman Allah di surah 39, surah Az-Zumar, ya, ayat yang ke-53. Surah 39 ayat 53, Allah berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, sungguh Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali, Bapak Ibu. Semua kesalahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semuanya saja. Ya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kalau orang itu mau bertobat, maka sebanyak apapun dosa kesalahannya, kekhilafannya, Allah akan mengampuninya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya apa? Akan memasukkan ke dalam surga, sebuah gambaran nikmat yang sempurna, yang tidak akan ada sama sekali celahnya. Kalau di dunia ini satu tempat yang kita sebut sebagai katakanlah surga dunia atau katakanlah sepotong surga di bumi misalnya gitu, itu pun pasti akan mengalami yang disebut dengan proses kerusakan. Itu hukum di dunia. Tapi ini kelak manusia menjalani fase kehidupan di satu dimensi yang tidak akan mengalami kebinasaan. Baik fisiknya maupun tempat tinggal ataupun alamnya, tempatnya. Semuanya terus ada, kekal, abadi. Bayangkan di situasi itu Bapak Ibu, kok kita kemudian berada dalam bagian dari yang menghuni surga, maka itu keberuntungan yang besar. Sebaliknya orang yang kemudian karena kekhilafannya atau karena kesengajaannya, kedurhakaannya di dunia, dia tidak memohon ampun kepada Allah sehingga mendapatkan konsekuensi hukuman kelak nanti di akhirat yaitu berupa siksa, mereka akan menjalaninya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, gitu ya. Maka dunia adalah tempat kita menyiapkan bekal. Dunia adalah tempat kita untuk berhati-hati agar kesalahan yang kita lakukan segera kita tobati. Maka sepanjang kita masih diberi kesempatan hidup, sepanjang itu pula kita masih bisa punya kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebegitu besarnya dorongan dari Allah agar kita memohon ampun, sampai-sampai Allah itu menjanjikan apa? Bagi yang mau mohon ampun itu selalu akan diberi kebaikan, termasuk di antaranya apa? Mendapatkan doa-doa dari para malaikat. Mari kita lihat surah yang ke-40, surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Alladzina yahmilunal harsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wa tabi'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala." Iya, ini ya Pak Ibu ya, satu, apa namanya, keistimewaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertobat, mohon ampun, mendapatkan doa-doa dari malaikat. Mendapatkan, permohonan ampun dari malaikat arsy. Jadi ada sekelompok malaikat yang selalu berusaha untuk memohonkan ampun untuk manusia. Siapa yang beruntung mendapatkan doa dari malaikat ini? Yang mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya Bapak Ibu, di ayat yang ketiga atau terakhir di surah kali ini, yaitu ayat 137, ya ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Pak Ali, mohon maaf suaranya nggak ada, Pak. Ustadz Azhar, apa Saya saya jalan saja? nabi. Nah, Ya, hilang-hilang apa tidak suara? Sama Bu tadi sedikit hilang. fresh ya? Aman. Ya, Pak. Aman, Nah, aman. sekarang udah oke, Pak. Lanjut, Baik. Pak. Sampai mana tadi? Oh, sunnah gitu ya. Sunnah itu yang pertama, maknanya jalan hidup atau cara. Maka kita sering mendengarkan an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, itu bukan hukumnya sunnah. Nikah itu maksudnya adalah, jalan kehidupan yang ditempuh para nabi. Jadi para nabi itu, semuanya nikah, pada umumnya menikah mereka. Termasuk dalam keyakinan kita Nabi Isa ya menikah itu. Itu ya. Maka, itu maknanya jalan hidup atau kita ikuti sunnah Nabi ya. Nah, itu sunnah Nabi itu artinya salah satu maknanya adalah jalan atau cara atau, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah ini dalam konteks hukum, nah itu maknanya perbuatan yang sangat dianjurkan, yang mengerjakan mendapatkan pahala meskipun kalau tidak dikerjakan tidak dinilai dosa, itu namanya sunnah. Nah, bagaimana kalau pas Ramadan kemarin? Ramadan itu kemarin kita mau buka puasa, itu sering diingetin, sunnahnya makan kurma. Nah, gitu ya, sunnahnya makan kurma. Itu maksudnya apa? Ya kalau punya, kalau ada, ya silahkan.
Tapi sebetulnya itu tidak letter luck gitu ya, dalam arti bahwa mesti kurma enggak. Ya pokoknya ya sunnahnya ya Pak, sunnai segerakan, mau buka pakai apapun ya silahkan. Jangan ada malah yang salah paham, "Oh kurma itu sunnah kok, yang wajib gorengan." Wah, artinya, yang kurma sunnah, gorengan wajib, buka puasa itu gitu, enggak gitu ya. Jadi artinya bahwa, ini makna nah apa yang dimaksud dengan kata di ayat ini, "Qad khalat min qablikum sunanun." Inilah, sunnah atau Al-Qur'an satu yang kemudian apa, sesuatu, yang telah berlalu atas sunah-sunah Allah di masa lalu. Yaitu apa? Yang di atasnya itu, yaitu orang yang selalu kalau berbuat dosa segera bertobat akan diampuni, tapi kalau nggak bertobat maka akhirnya akan mendapatkan azab, itu sunnah Allah. Itu maksudnya gitu, Bapak Ibu, ya. Ini berarti menunjukkan apa? Kepastian yang universal, tidak hanya menimpa untuk golongan bangsa tertentu, masyarakat tertentu. Tapi di antara bentuk sunnah Allah itu adalah siapa saja yang pernah durhaka dan tidak bertobat, ya akan mendapat konsekuensi logisnya. Hari ini misalnya kita sedang dipertontonkan oleh, atau sudah berapa puluh bulan ya, di mana saudara kita di Gaza dibantai oleh, Israel, Zionis Israel gitu ya. Sunnah Allah pasti berlaku, ya berlama mereka pasti akan binasa. Pasti ya, bahwa kemudian tidak segera saat ini hanya masalah waktu. Karena ini sudah ribuan tahun manusia menjalani kehidupannya kan seperti itu, yang, batil pasti akan binasa pada akhirnya. Mari kita lihat contoh janji Allah misalnya di surah ini salah satu bentuk rincian sunnah Allah ya, surah 17 namanya surah Al-Isra ayat 81. Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah kebenaran itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, yang batil itu pasti lenyap. Yang salah itu pasti seleh. Yang salah pasti hilang, gitu ya. Sedangkan kebenaran pasti akan tetap. Maka, termasuk sunnah yang ini Bapak Ibu, kita harus sangat kuat keyakinan kita ya. Nggak usah kecil hati misalnya kalau kita dalam posisi yang benar, sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran, namun terkadang malah disalahpahami. Kita ada di jalan yang benar, tapi malah difitnah. Kita ada di jalan yang benar, ya, tapi kemudian tidak mendapat apresiasi, itu hal yang biasa saja. Artinya apa? Biasa itu, ya sudah berlalu hal-hal seperti itu di masa lalu juga sering. Maka kita menyikapinya dengan normal. Normal dalam arti apa? Kita memakluminya. Sambil untuk terus konsisten istiqomah di dalam kebenaran. Karena sebaliknya Pak, kalau orang itu berbuat salah, pada akhirnya apa? Kesalahan itu, kebatilan itu oleh Allah juga diberi perumpamaan apa? Seperti buih yang akhirnya akan lenyap. Maka kita lihat surah yang ke-13, namanya surah Ar-Ra'd, ayatnya yang ke-17 ya. Surah 13 ayat yang ke-17 ini contoh ya, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Misalnya, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Fa'ammaz zabadu faidhabu jufaa. Adapun buih hal yang tidak berguna itu pada akhirnya akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard.
Dan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia pasti akan tetap tinggal. Maka penting untuk kita selalu memilih hal-hal yang bermanfaat. Ya, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna karena pada akhirnya akan hilang. Tapi kalau yang bermanfaat akan terus tinggal di bumi. Maka orang yang dalam hidupnya itu selalu menebar manfaat, maka bukan seandainya, pada saatnya kita yang selalu berusaha menebar manfaat itu, kok pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, maka kebaikan itu kan tetap tinggal. Itu. Nah, itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah apa? Kadang disebut dengan amal jariyah, yaitu kebaikan yang membawa manfaat untuk kehidupan ini, dan meskipun orangnya sudah tidak ada, maka manfaatnya akan terus mengalir, termasuk ganjaran pahalanya. Bukan hanya sekedar nama baiknya, tapi juga manfaat ganjarannya. Nah, itulah alasan yang utama mengapa kita harus memilih bentuk kehidupan yang bermanfaat. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan sebaik-baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya. Oke. Kemudian di ayat ini juga, ayat 137 ini, Allah kemudian memerintahkan fasiru fil ardh. Hendaklah kamu berjalan di bumi. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Untuk apa? Untuk melihat ibroh, ambil pelajaran bagaimana kesudahan orang-orang yang pernah mendustakan ayat-ayat Allah selama hidupnya. Pertama, ini adalah perintah agar kita untuk tidak hanya tinggal diam di rumah, tidak hanya settle terus tidak bergerak pasif, tapi ayat ini menganjurkan agar kita keluar, agar kita untuk bepergian. Ya termasuk piknik lah. Ya piknik, terus kemudian jalan-jalan, melihat bagaimana kehidupan orang lain. Termasuk yang utama apa? Mengunjungi situs-situs atau tempat-tempat yang diyakini bagaimana orang pernah menjalani hidup di lokasi itu. Jadi yang disebut kita mengambil ibrohnya. Ya, karena kita ini kan bukan sebagai orang yang pertama tinggal di dunia ini. Sudah berlalu sekian banyak generasi, ribuan generasi, ya ribuan tahun, dan itu kisah-kisah mereka itu menjadi sebuah lanskap membuka kita untuk mengambil pelajaran. Karena hakikatnya manusia itu kan kehidupannya berulang saja. Nah, sehingga termasuk kisah di Al-Quran itu pada umumnya ditegaskan karena apa? Karena ibrohnya. Bukan karena keindahan jalan ceritanya, bukan ya. Bukan karena dramatisasi peristiwanya, tapi ibroh yang utamanya. Kita lihat firman Allah, contoh kisah terbaik namanya surah Yusuf ya. Mari kita lihat surah Yusuf, surah yang ke-12, surah 12, surah Yusuf namanya, ayat yang ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran. Bagi siapa? Bagi yang berakal, yang mau menggunakan akal pikirannya, akal sehatnya. Nah, sekali lagi ya Pak Ibu, ini menggambarkan bahwa kisah di Al-Quran bukan hanya sekedar jalan cerita, tapi yang terpenting adalah pelajaran apa yang dapat kita raih, yang dapat kita petik. Maka penting mengagendakan dalam hidup kita itu untuk jalan-jalan ya. Nah, jangan lupa untuk sering-sering jalan-jalan, ya niatnya banyak ya, untuk kemudian melihat bagaimana kehidupan bangsa atau orang lain, ya. Sehingga kita sering mendengar ungkapan kalau ada orang yang
pandangannya itu cetek atau sempit itu kan kita sering bilang apa, kurang jauh pikniknya itu ya, kurang jauh ngopinya itu. Dan jangan lupa kalau kita sedang jalan di luar itu jangan lupa untuk apa, untuk dilaporkan dalam story. Nah itu tujuannya apa, tujuannya supaya kita ambil pelajarannya gitu ya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Mbak Rima, monggo Mbak, mungkin kita bisa untuk lanjutkan dengan diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali. Ini post di story kayak kemarin ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang bertanya, silakan dituliskan di melalui chat. Insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali, saya tadi ingin bertanya tuh Pak. Kan tadi katanya semua perbuatan zalim dan keji itu akan ada balasannya di dunia ya. Nah, yang ada di dunia tuh apa aja sih Pak? Kira-kira tindakan keji apa atau zalim apa yang ada balasannya Oh di iya, baik baik. Baik, makasih Mbak. Secara umum bentuk balasan di dunia itu kalau itu dosa menyangkut hablum minan nas, itu. Perbuatan dosa yang berkaitan dengan hak Adam, Mbak, hablum minan nas. Itu maka balasannya itu, eee, di dunia. Contoh misalnya Pak, zalim sama orang, memfitnah orang. Wah itu di dunia itu Mbak. Atau mengambil hak orang, itu di dunia itu Mbak. Ya, atau mencuri, ya, atau, pokoknya yang berkaitan hablum minan nas lah. Maka itu balasannya di dunia itu. Ya, termasuk yang misalnya apa, ya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kecurangan lah gitu ya. Itu semuanya hal-hal yang kemudian merugikan sesama manusia di dunia ini, termasuk kalau merusak kehidupan lingkungan hidup misalnya itu. Wah, itu juga di dunia. Nah, tujuannya apa? Supaya kemudian bertobat, meminta maaf, mengembalikan, supaya hukum keseimbangan terjaga. Tapi kalau dosa itu kepada Allah, misalnya orang nggak sholat, itu hukuman pastinya di akhirat, bukan di dunia. Ya, maka kadang-kadang ada orang yang nggak menjalankan ibadah, hidupnya sehat-sehat saja, misalnya sukses saja, emang nggak diberi di dunia. Meskipun di dunia itu diberi juga dalam bentuk apa? Ketidaknyamanan di hatinya, tapi kan kayak terasa. Biasanya orang tidak merasa itu sebagai sebuah hukuman, kalau hanya berupa katakanlah, hati yang tidak nyaman gitu ya. Tapi kalau itu berkaitan dengan dosa-dosa dengan sesama, maka itu cash di dunia akan diberikan. Ini maka kita ndak usah kecil hati kalau seandainya kita dalam posisi yang dizolimi, dalam posisi yang difitnah, dalam posisi yang tersakiti misalnya gitu ya, pasti balasan Allah akan cash di dunia kepada orang pelakunya itu. Meskipun kita nggak doain, maka nggak usah terlalu emosi doain, mudah-mudahan tabrak mobil sambil bledek, nggak usah gitu. Sudah otomatis itu sunatullah ya, bahwa mereka pasti akan mendapatkan hukuman di dunia. Oke, begitu, Mbak. Terima kasih, Pak. Tapi saya mencermati ya, Pak, mengamati ada beberapa nih em, komentar barangkali di dunia sosmed nih, Pak. Misalnya ada orang yang barangkali terlihatnya kurang bagus hablum minallahnya atau mungkin kurang kurang beragama lah ya secara ritual. Terus suka banyak tuh yang komentar, Pak. Oh ya biarin nanti di akhirat akan merugi gitu. Tapi kan kayaknya agak kurang enak ya bacanya kayak gitu atau dengar komentar kayak gitu. Gimana nih Pak ininya ya? Iya, pertama kenapa kita tidak pada tempatnya mengucapkan itu, karena itu bukan domain kita, itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah, wewenang wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita, ucapkan atau tidak perlu men-judge orang, kita yakini saja masing-masing, gitu. Tapi selebihnya apa ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketidakdewasaan itu yang seringkali menjadikan jari-jari ini kemudian sepertinya, tanpa dipandu terus suka menghakimi orang. Padahal kan seandainya misalnya di momen hidupnya orang itu katakanlah hari ini, saat-saat ini belum beribadah, selama masih hidup kan ada kesempatan untuk bertobat kan? Ya boleh jadi besok dia bisa berubah menjadi lebih baik,
Boleh jadi bulan depan, boleh entah kapan. Sebaliknya kita yang sekarang rajin boleh jadi kemudian bisa saja satu saat di masa depan kita nggak ada jaminan ya, hati kita terbalik membalik, naudzubillahi min dzalik. Itu kan. Maka pentingnya kalau itu memang domain wilayahnya Allah, ya kita berserah diri, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita individu masing-masing fokus untuk apa? Istiqomah, gitu. Terima kasih Pak Ali. Ada pertanyaan dari Ibu Daisya Tamrin. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya. Minggu lalu saat saya sedang berpuasa Syawal, seorang teman saya non-muslim bertanya untuk apa saya berpuasa. Belum sempat saya jawab, teman saya yang lain seorang muslim juga langsung menjawab, biar masuk surga barangkali. Tetapi nadanya seperti ngeledek. Karena buat dia yang penting adalah selalu berbuat baik. Dia sendiri tidak sholat, puasa, dan lain-lain. Saat itu saya ingin marah, tapi saya tahan karena sedang berpuasa. Apa yang harus saya lakukan atau jawab kalau kejadian seperti ini terulang lagi? Teman-teman muslim saya di sini di Paris tidak ada yang sholat, puasa, dan lain-lain. Rasanya Hmm, ingin mengajak mereka ke jalan Allah. Bagaimana nih Pak Ali? baik. Makasih Bu ya. Gimana sikap kita? Senyum aja Bu, senyumin aja. Nggak usah diladenin ya, senyumin aja, terus kita konsisten dengan kebaikan kita. Terus gimana, kita pengen mengajak mereka ke jalan Allah, eee, sikap istiqomah ibu dalam ibadah itu sudah sebuah gambaran konkret kita mengajak. Nah, di mana mereka tahu kita menjalankan ibadah dengan baik, itu sudah sebuah, bentuk ajakan, yaitu dengan cara memberi contoh. Gitu. Kita ingin tunjukkan bahwa dengan, kita mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah dalam ibadah, hidup kita happy, hidup kita bahagia, hidup kita tenang, nggak suka, apa namanya, mengomentari orang yang tidak pada tempatnya. Maka bagi kawan yang tadi Ibu sebut ya, di mana dia tidak menjalankan ibadah, prinsipnya hanya yang penting berbuat baik. Tapi pada saat yang sama dia kemudian nyindir kita yang berbuat ibadah itu sebenarnya menunjukkan sikapnya nggak baik, gitu. Jadi sebetulnya sedang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Kan prinsip hidupnya yang penting baik, nggak ibadah nggak apa-apa. Ini pada saat yang sama mereka ngeledek orang yang ibadah, namanya kan sikapnya nggak baik, harusnya. Nah itu contoh contoh kekonyolannya gitu. Jadi satu sisi, mohon maaf ini bukan, apa ya, satu sisi terkadang untuk sebagian orang karena enggan mengerjakan, sebetulnya itu keengganan bukan prinsipnya. Ya males lah gampangnya gitu ya. Tapi kemudian untuk meng-cover atau menutup hal itu, merasa yang penting berbuat baik, padahal pada akhirnya seringkali ketika ada yang berbuat melanjakan ibadah dan sikapnya negatif, itu pun juga contoh perbuatan yang tidak baik. Nah, maka, bagi kita dalam posisi yang sedang belajar untuk istiqomah, tapi sering disalahpahami oleh orang teman kita, kawan kita, itu namanya ujian kesabaran. Nah, sehingga yang perlu kita sikapi apa? Yang perlu kita sikapkan adalah, kita tetap tenang, kita tetap sabar, ya senyumin aja. Ada saatnya kalau sudah tenang, ingin mendapat balas jawaban kita sampaikan informasi, "Ya, kalau jawaban gampang, enggak kok, saya puasa pengen ridho Allah aja." Kira-kira begitu, ingin mendapat ridho Allah dalam hidup ini. Toh kita akhirnya mati juga kok, misalnya gitu kalau mau sempat. Tapi kalau nanti berpanjang-panjang lebih baik menghindari perdebatan dengan orang yang sedang tidak punya pandangan yang baik terhadap, ibadah. Begitu ya, Bu, ya? Oke. Mungkin yang ini juga kan kita harus seimbang ya Pak Ali antara hablum minanas dan hablum minallah. Jadi berbuat baik saja tidak cukup dan ritual saja juga tidak cukup ya Pak Ali Oh ya. iya betul, betul sekali itu, Mbak. Maka pentingnya kita untuk, proporsional di situ ya. Jadi orang yang berprinsip bahwa yang penting baik, nggak usah ibadah, itu salah besar. Tapi yang seperti itu kita doakan juga semoga dengan kebaikan yang dilakukan seandainya memang betul melakukan, mereka diberikan, hidayah untuk melakukan ibadah. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah tapi perilakunya nggak baik, ya kita doakan juga. Semoga dengan rajin ibadah ritualnya itu, suatu saat dituntut oleh Allah, dia berbuat kebaikan. Itu. Gitu. Sama barangkali nggak usah dibilang, saya doakan kamu mendapat hidayah. Nggak usah gitu, wis doa untuk kita aja lah.
Mosok gara-gara salah dikit langsung saya doakan dapat hidayah. Doain aja tapi nggak usah diomongin gitu. Baik, ada lagi dari Pak Ismail Akbar nih. Nah, Ustadz, Alhamdulillah firman-firman yang tertayang sore ini mengingatkan kita begitu sangat-sangat besar kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Baik yang baru akan berkehendak beriman maupun yang telah lama beriman. Dapat ampunan diterima tobatnya, hapus salah dan dosanya. Namun kembali lagi kepada manusia yang tidak sama, khususnya perihal memaafkan orang lain yang telah pernah menzoliminya, mengkhianati kita. Puluhan tahun masih mendekam dalam diri kita. Sudah diupayakan sungguh-sungguh disertai doa pada Allah agar dilenyapkan dari diri kita. Namun kadangkala teringat dan menggemuruh marah dalam diri ini. Mohon Hmm. petunjuk Pak Ustadz, apakah adakah dalil yang bisa membantu diri membersihkan diri dari dendam berkepanjangan, merugikan diri Ya sendiri? baik, terima kasih dan ikut ikut bersimpati atas hal yang masih menggemuruh di dalam hati ya Pak ya gitu. Pertama kita ingin menilai hal itu sebagai sebuah kenormalan Pak, normal. Ya Allah tidak menuntut kita untuk misalnya untuk sama sekali menghilangkan itu segera terus menjadi kita ya bersih, enggak, normal aja. Jadi atas luka yang tergores, bahkan seandainya luka itu dalam sehingga tidak segera bisa kita lupakan, tapi yang penting, ini catatan penting ya Pak, kita tidak mengekspresikan itu dalam bentuk perbuatan, ucapan, maka itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Jadi kita menyimpan luka dalam diri kita, tapi kemudian kita belum segera sembuh, belum segera pulih, masih sering ingat, masih merasa belum bisa move on untuk bertemu dengan orang yang telah menzalimi kita itu normal Pak, enggak apa-apa. Yang penting tidak ada niat untuk membalas dendam, untuk melakukan hal yang kemudian kita ekspresikan dalam tindakan, yang penting itu tidak dilakukan. Maka sepanjang masih tergores di hati kita masih merasakan, enggak apa-apa. Normal saja, sambil terus memohon kepada Allah, seiring perjalanan waktu, ya kita semoga diberikan kemampuan untuk akhirnya dihapus oleh Allah itu. Memang Allah memerintahkan apa? Memerintahkannya apa? Maafkan dan berlapang dadalah. Mari kita lihat firman Allah di surah yang ke-24, surah An-Nur, ayatnya yang ke-22. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. Dan janganlah orang-orang yang bersumpah bahwa mereka tidak akan orang miskin dan orang-orang yang dan hendaklah mereka lepaskan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa orang-orang ini memaafkannya? Iya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini kata kuncinya ya. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Maka Allah melanjutkan, apa kamu tidak suka Allah mengampunimu? Nah, maka akan kita mendapat juga bentuk ampun dari Allah, kita memaafkan dan berlapang dada. Meskipun sekali lagi itu butuh waktu dan ada prosesnya, tapi tetap kita ikhtiarkan. Terkadang kita mengatakan, aku udah bisa maafkan, tapi nggak bisa melupakan. Nah, ada juga yang konsepnya gini Pak, aku sudah maafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ada yang begitu, nggak tahu bisa gitu ya. Tapi ya ada hal-hal tidak dimaklumi karena kita di antara kita mungkin karena hanya saling melihat ya Pak ya, kita tidak menjalaninya, maka kadang kita memakluminya kalau sampai seseorang mungkin belum sepenuhnya bisa berlapang dada, begitu. Oke, lanjut Mbak. Kali yang dibilang memaafkan dan berlapang dada tuh sejauh apa ya? Misalnya kita sakit hati, terus ya udah nggak itu kan nggak membalas dan mengekspresikan apa-apa. Tapi Mhm, terus ya malas aja ketemu, mhm, malas aja ketemu. Tapi kalau ketemu sih biasa aja gitu. Cuman mhm. kalau kalau ada pilihan untuk tidak bertemu kan kita lebih baik nggak bertemu. Apakah itu namanya tidak berlapang dada, Pak Ali?
Kira-kira begini, itu insya Allah pada titik tertentu sudah berlapang dada. Yang tidak berlapang dada itu kalau kemudian kita masih bikin status. Nah, itu ya, untuk menunjukkan kekesalan kita, atau kemudian misalnya kita bicara sama orang lain, menjelekkannya, itu nanti berarti belum berlapang dada. Meskipun lisannya sudah katakan memaafkan kan, aku udah maafkan, tapi ternyata dia belum move on lah kayak gitu. Maka maafkan pada itu gampangnya kalau bahasa sekarang move on itu, Mbak. Ya sudahlah, nggak usah diperpanjang, ya ketemu biasa aja gitu, nggak saya perpanjang. Tapi kalau kita ketemu ternyata masih greg gitu, akhirnya nggak mau lagi, banyak bicara dengannya misalnya gitu ya, sekedar saja saya halo itu, "Oh iya Pak, oh iya terima kasih, oh iya Pak." Akhirnya berlalu, itu berarti kita sudah berlapang dada, tidak memperpanjang. Nah, itu termasuk memaafkan dan berlapang dada, begitu. Oke. Dari Bu Nadia, salam Pak Ali. Seperti yang telah disampaikan di awal kajian, banyak perintah Allah yang tidak berupa sebuah keharusan atau larangan. Allah tidak tertera sebagai sebuah larangan. Mengapa demikian ya Pak Ali? Apakah memang Allah menghendaki kita manusia sebagai khalifahnya untuk selalu memilih dan siap akan segala konsekuensinya? Kadangkala saya masih terus beradaptasi akan batasan-batasannya. Ya, satu itu ya, Mbak, ya. Yang kedua, nah ini pentingnya itu, manusia itu diberi kemampuan berpikir. Nah, maka dengan redaksi seperti tadi itu supaya manusia menggunakan kemampuannya untuk berpikir. Al-Quran ini kan berdialog dengan berbagai macam strata manusia. Ada yang sederhana kemampuan berpikirnya, ada yang sangat tinggi, para filosof, para cendik-cendikia. Mereka kemudian, tentu dengan kemampuannya akhirnya bisa mengurai, "Oh ini maksudnya." Nah gitu ya. Tapi ada orang yang memang kemampuan berpikirnya biasa sehingga melihat hal seperti itu nggak mudah untuk memahaminya. Nah, tapi ada juga yang kemudian mudah saja. Nah, inilah salah satu karakteristik keistimewaan dari Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana redaksinya itu memang bisa, memuaskan hati orang yang memang, berpikirnya sederhana, tapi juga bisa memuaskan hati pikiran orang yang punya kecenderungan untuk menggunakan akal pikirannya yang kompleks itu. Nah, disitulah di antaranya kenapa akhirnya terkadang redaksi-redaksi Al-Qur'an itu tidak secara tegas gitu ya, menunjukkan hal tertentu. Misalnya termasuk larangan tadi itu. Nah, maka ini yang terpenting apa? Berpikir. Al-Quran selalu men-challenge kita. Berpikir, berpikir, berpikir. Gunakan akal kita. Jangan buru-buru untuk misalnya apa, mengambil satu sikap eee, di mana kita belum sepenuhnya yakin akan kebenaran sikap kita itu dan seterusnya. Nah, disitulah kita pentingnya menghayati di Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk senantiasa dapat memahami dan menempuh jalanmu yang lurus. Itu maknanya di antaranya itu, Mbak. Supaya kita bisa terus selalu berusaha mempelajari syariat Allah ini, firman-firman Allah ini dengan sebaik-baiknya yang kemudian kita ambil sebagai guidance petunjuk hidup kita. Oke, terima kasih. Nah, terakhir Pak Ali, saya sempat baca, saya nggak tahu nih doa apa enggak gitu ya. Jadi katanya ada ya Allah, jadikan aku ridho dalam menerima takdirmu. Nah itu apakah ada doanya atau hanya ini orang aja ya Pak Ali? Iya, itu sebetulnya kan ekspresi dari apa namanya, tafsir ayat di surah Al-Fajr ayat 27 itu ya, Mbak, ya. 27 sampai 30 itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu kan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kamu ridho dengan ketetapan Allah dan Allah ridho dengan dirimu. Nah itu ini ayat yang ke-28-nya ini. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dengan ketetapan Allah dan kamu diridhoi akhirnya oleh Allah. Nah, maka terus kemudian Nabi SAW itu di ayat ini beliau mengajarkan doa tadi itu, Mbak. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya dapat bersikap ridho atas setiap ketetapan-Mu. Wah, itu ya, itu doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oke. Itu Masih di mute, Bu. Tadi adalah pertanyaan terakhir, Pak Ali, dan barangkali kita bisa menutup kajian ini sembari mendoakan kepada teman kita, almarhumah Lola Widiani binti Mulyo Widodo yang hari Jumat ya, lalu. ya, baik, Iya, terima kasih. Kita hadirkan niat baik kita semua ya Bapak Ibu untuk salah seorang jamaah kita, yaitu Mbak Lola, yang tadi sudah diinformasikan bahwa beliau kita mengetahui ya sudah sekian lama beliau berjuang mencoba untuk tabah dengan ujian sakitnya ya yang cukup berat yang kami ketahui memang sudah cukup lama. Maka kita berdoa semoga apa yang beliau alami berupa sakit itu dapat menjadikan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga wafatnya dianugerahi husnul khatimah dan kembali dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga kita hadirkan untuk kebaikan kita semuanya. Mungkin ada yang masih diberikan ujian sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan-kesulitan, semoga Allah angkat kesulitan dan beri kemudahan. Dan yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon undur diri. Insya Allah kita akan bertemu di lain berikutnya. Silakan Mbak Rima untuk ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu depan tanggal 15 April 2026 masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Rati Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Terima kasih. Thank you, Pak Ali. Thank you, sis. Makasih Ustaz Azhar. Makasih Bapak Ibu. Sama-sama, Bu. Sama-sama.